Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini, saya tidak akan menanggapi para mualaf lagi. Jadi, libur sejenak menanggapi para mualaf. Tapi saya akan menanggapi senior saya, abang saya, yaitu Pak Elias Zulkifli di channelnya Tidak Biasa, atas ajarannya mengenai Allah yang mati. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa ketika saya menanggapi beliau ini, saya bukan tidak suka atau membenci orangnya, tapi saya hanya ingin meluruskan pendapatnya atau pengajarannya yang tidak tepat, penafsiran dan juga historisitasnya. Jadi sekali lagi ya, tolong disimak baik-baik dari awal sampai selesai, supaya Bapak Ibu juga tidak salah paham kepada saya. Apa yang diajarkan oleh Pak Elias Zulkifli? Mari kita bersama-sama melihat dari channelnya yang Tidak Biasa berikut ini. Shalom Bapak Ibu semua, banyak komentar yang masuk ke saya yang tetap kekeh bahwa hanya kemanusiaan Tuhan Yesus saja yang mati, bukan keilahiannya, karena itu tertulis di dalam Alkitab. Ayat yang paling banyak ditawarkan kepada saya adalah 1 Petrus 3 ayat 18. Kalau kita baca, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, ayat ini banyak disalahpahami oleh orang Kristen sehingga berpotensi mengarah kepada ajaran Nestorian yang memisahkan natur kemanusiaan Tuhan Yesus dengan keilahiannya. Mereka menafsirkan bahwa hanya natur manusia saja yang mati, sementara natur ilahinya tidak mati, tidak berubah, dan tidak terpengaruh. Padahal kematian Tuhan Yesus adalah karya satu pribadi yang memiliki dua natur yang tidak terpisahkan, seperti yang sudah saya paparkan dalam video sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sebagai seorang penerjemah Alkitab, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengetahui bagaimana cara memahami 1 Petrus 3 ayat 18 agar kita tidak terjerumus dalam ajaran yang memisahkan dua natur Yesus Kristus. Nah, sebagai orang Kristen yang mengakui Konsili Chalcedon, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur yang tidak terpisahkan, yaitu natur ilahi dan natur manusiawi. Maka kematian Tuhan Yesus dalam 1 Petrus 3 ayat 18 harus dipahami sebagai tindakan satu pribadi dengan natur ilahi dan manusiawi yang tetap bersatu dan tidak terpisah juga. Loh, kok bisa seperti itu Pak Jul? Bukankah ini adalah sebuah pemaksaan? Nah, mari kita lihat teksnya Bapak Ibu. Sebelum kita menggunakan kata-kata ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, yang saya beri tanda warna hijau, kita terlebih dahulu berhadapan dengan kata-kata Kristus telah mati yang saya beri tanda warna orange. Nah, saya sudah pernah bahas Bapak Ibu bahwa dalam pemahaman Yahudi kuno, Mesias itu haruslah Allah yang Maha Kuasa, tidak mungkin manusia biasa. Videonya dapat Bapak Ibu search dalam channel ini. Saya melihat Pak Zul ini membuat video berseri mengenai jangan takut mengatakan bahwa Allah pernah mati, ya. Dan saya melihat ada kesalahan teologis dan historis di dalam pembahasan Pak Zul ini yang perlu saya luruskan, karena ini berbahaya bagi jemaat. Pak Zul mengatakan kalau orang Kristen hanya mengatakan bahwa Yesus mati dalam kemanusiaannya dan memisahkan dari keilahiannya, maka takutnya orang Kristen terjebak dalam ajaran Nestorian. Itu menurut Pak Zul. Namun saya melihat bahwa Pak Zul sendiri salah menafsirkan ayat-ayat yang dia ambil, yang dia tampilkan, dan juga salah memahami Nestorian. Dan juga Pak Zul kemudian terjerat dalam pemahaman modalisme dan sabellianisme yang sungguh sangat membahayakan. Mari kita bersama-sama membuka di dalam 1 Petrus ayat 3 pasal 3 ayat 18 sampai 20. Di sini Pak Zul hanya mengambil satu ayat saja tanpa melihat konteksnya. Maka dari itu saya seringkali mengingatkan Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, jangan hanya cherry picking. Jangan ambil ayat-ayat yang Bapak Ibu suka, tapi bacalah sesuai dengan teks dan konteks.
Dan carilah literatur pendukungnya, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gereja atau teolog-teolog yang lebih dahulu. Mari kita membahasnya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18-20 dikatakan bahwa dia atau Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, dan rohnya pergi memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang tidak taat pada Allah di zaman Nuh. Jadi Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa kematian itu adalah terpisahnya adalah antara tubuh jasmani dengan jiwa dan roh, bukan berhenti berfungsinya tubuh, jiwa, dan roh. Jadi itu ya, manusia mati, itu yang mati adalah tubuh jasmaninya, terpisah jiwa dan rohnya. Dan rohnya itu kembali kepada Bapa, kepada sang pemilik itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pemakaman saya selalu mengatakan, tubuh jasmani berasal dari tanah, kembali kepada tanah. Sedangkan roh yang kekal kembali kepada sang pencipta, kembali kepada Allah, meskipun sekarang masih ada di ruang penantian atau di tempat penantian. Nah, menurut Petrus, Yesus mengalami kematian secara tubuh jasmania, tetapi rohnya tidak, sebab dia pergi ke dunia orang mati. Roh Yesus, keilahian Yesus itu tidak mengalami kematian, karena yang ilahi itu adalah kekal. Allah adalah kekal. Dalam 1 Timotius 1 ayat 17, di situ dikatakan bahwa ilahi itu kekal. Nah, Pak Zul ini salah memahami 1 Korintus 11 ayat 26. Kita membaca ayat 26 dulu sebelum membaca ayat 23 sampai 27. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di sini Pak Zul mengatakan, nah, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mati. Pak Zul lupa bahwa dalam konteks ini, ketika Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus tentang kematian Tuhan, itu Paulus menyampaikan ketika Sang Firman menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Firman Tuhan, Yesus Kristus memiliki dua kodrat atau dwinatur Yesus, yaitu keilahian dan kemanusiaan. Ini jangan dilupakan. Maka kita harus membaca sejak mulai ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Di sini Paulus menceritakan mengenai kejadian ketika Yesus sebelum diserahkan itu melakukan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, ya. Jadi ini kisahnya kapan? Ketika Sang Firman menjadi manusia dan memiliki kodrat ganda. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa kita harus memahami apa yang disampaikan oleh para penulis Alkitab ini, ya, atau para penulis kitab Perjanjian Baru. Ketika mereka menyebut Tuhan Yesus, itu otomatis dia menunjuk kepada pribadi Sang Firman ketika dia menjadi
manusia yang memiliki dua kodrat, yaitu insani dan ilahi. Nanti saya akan sampaikan ini secara lebih detail. Nah, dalam Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi mengatakan bahwa pribadi Yesus memiliki dua natur, yaitu disebut dengan hypostatic union, yang tidak bercampur. Nah, ini ya yang paling bagus menggambarkan mengenai dua natur Yesus adalah Konsili Kalsedon, yaitu Kristologi Kalsedon. Yang pertama, dua natur Yesus itu tidak bercampur. Jadi kemanusiaan dan keilahian Yesus tidak bercampur menjadi satu substansi yang baru. Artinya tidak melebur dan menjadi rusak satu sama lain, begitu ya. Yang kedua, tidak berubah. Natur ilahi dan manusia tetap seperti adanya, tidak mengalami perubahan akibat persatuan. Yang ketiga, tidak terpisah. Dua natur Kristus tidak dapat dipisahkan setelah inkarnasi. Kemudian, tidak terbagi. Yang keempat adalah tidak terbagi. Dua natur Kristus selalu bersatu dalam satu pribadi tanpa terbagi menjadi dua entitas berbeda. Jadi natur manusia benar mati, tapi keilahiannya tidak. Namun tetap bersatu dengan tubuh dan jiwanya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 18 tadi itu ya. Tubuh kemanusiaannya itu benar-benar mati terbaring di kuburan. Sedangkan rohnya pergi kepada roh-roh dalam penjara. Dan rohnya ini tetap menjadi satu dengan tubuhnya. Dan itulah yang membuat tubuh kemanusiaan Yesus dibangkitkan dalam kesempurnaan. Nah, kemudian berkenaan dengan itu, John Damascus ya, dalam Exposition of the Orthodox Faith volume 3 nomor 27 mengatakan demikian. Jiwanya terpisah dari tubuhnya. Keilahiannya tetap tidak terpisah akan dari keduanya. Tubuh di dalam kubur, jiwa di dalam Hades, di dalam dunia orang mati, untuk memproklamirkan dirinya bahwa dia mengalahkan maut. Nah, kalau kita melihat Calvin di dalam tulisannya, di dalam institutnya, di dalam institusionya, ya, Calvin juga mengatakan demikian, bahwa dua natur Kristus, yaitu kemanusiaan dan juga keilahiannya, bersatu tetapi tidak tercampur. Kemudian tidak terpisahkan seperti yang diajarkan oleh bidat Nestorius, Eutyches, dan juga Michael Servetus. Nah, bidat-bidat ini memang sangat menekankan kemanusiaan, menekankan keilahian, bahkan kedua-duanya saling meleburkan satu dengan lain. Dan itu tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Jadi, ketika Yesus mati, yang mati adalah kemanusiaannya, tapi keilahiannya tidak. Meskipun keilahian itu masih bersatu dengan tubuh jasmaniahnya. Alih-alih Pak Zul membuktikan dirinya benar dengan segala dalilnya, ternyata justru Pak Zul ini jatuh dalam jebakan Batman, bidat, modalisme, dan sabelianisme. Tadi Pak Zul mengatakan bahwa yang memisahkan manusia Yesus dengan keilahian Yesus itu adalah bidat Nestorius. Hati-hati. Sepertinya Pak Zul salah memahami ya, antara memisahkan dengan
membedakan. Ya, kalau memisahkan, memang bidat Nestorius itu memisahkan pribadi Yesus menjadi dua, yaitu natur jasmaniah dan naturnya sebagai ilahi. Yang disampaikan di dalam pengajaran Kristen bukan memisahkan, tapi membedakan mana yang ilahi dan mana yang manusia. Jadi itu perlu dipahami dengan benar. Jadi saya melihatnya justru Pak Zul jatuh dalam pengajaran modalisme yang mengatakan bahwa Yesus ketika dia menderita dan mati, maka Allah ikut menderita dan mati. Ini hati-hati ya. Allah menderita dan mati, ini adalah ajaran bidat, termasuk modalisme dan juga sabelianisme. Hati-hati mengatakan bahwa Allah mati, karena orang Kristen memahami bahwa Kristus mati sepenuhnya jasmaniahnya, tubuh jasmaniahnya, tapi keilahiannya tidak. Karena memang keilahian itu kekal, Allah itu kekal dan dia tidak pernah mati. Baca Alkitab dengan baik mengenai hal ini dan juga baca literatur yang lain. Sekali lagi saya mau menggambarkan sebagai saya manusia, tubuh jasmaniah saya mengalami kematian nanti kelak kalau saya mengalami kematian ya. Dan roh saya itu kembali kepada Sang Pencipta, kepada Bapa, tidak mati. Sekian dari saya, semoga Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak ada masalah pribadi dengan Pak Zul, karena mengajarkan di media sosial, di YouTube, saya juga menyanggahnya, meluruskannya di media sosial. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.